adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Kak Erma di Bina Iman Anak Santo Yohanes Bosco Sunter. Untuk hari ini kita akan merayakan Pekan Prapaskah yang ketiga. Apakah adik-adik siap? Oke, untuk melakukan kegiatan hari ini kita akan awali dulu ya dengan berdoa sama-sama. Oke, kita akan lipat tangan bersama-sama. Tutup mata, Kak Irma akan pimpin. Kita akan awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan Bina Iman bersama. Kiranya Engkau akan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan ini. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami semua, supaya teman-teman kami semua dalam kondisi sehat. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, kita sudah berdoa bersama ya tadi ya. Sekarang kita akan bernyanyi bersama. Apakah adik-adik siap? Oke, kita akan menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Yuk kita bangkit berdiri semuanya adik-adik. Kita akan nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay, oke adik-adik, kita sudah nyanyi bersama dari Terbit Matahari. Oke, tadi ada kata-kata biarlah nama Tuhan dipuji. Benar, nama siapa yang dipuji adik-adik? Nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan berkat buat adik-adik, sudah memberikan kesehatan buat adik-adik, sudah memberikan mama dan papa yang sangat baik buat adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjutkan bersama-sama untuk kegiatan hari ini. Kegiatan selanjutnya adalah kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus tentunya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Yuk kita sama-sama dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik simak dengan baik ya. Oke, kita mulai. Nah, adik-adik, di belakang Kak Erma sudah ada gambar bait Allah. Kak Erma akan mulai ceritanya. Ketika hari Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke kota Yerusalem.
Yesus berangkat bersama dengan murid-muridnya. Dan di saat perjalanan menuju Yerusalem, mereka berbicara dan dengan semangat mereka menuju ke kota Yerusalem. Nah, sesampainya di Bait Allah, Tuhan Yesus melihat di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dan Tuhan Yesus sangat marah sekali melihat keadaan tersebut. Betapa kacaunya bait Allah, betapa berantakannya bait Allah. Padahal bait Allah, adik-adik, adalah tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk berjual beli seperti yang terlihat di gambar belakang ini. Nah, kenapa Tuhan Yesus sangat marah? Ya karena orang-orang di sana, orang-orang di sekitar bait Allah, penduduk di sana tidak menghormati bahwa bait Allah adalah tempat untuk berdoa. Kemudian Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ketika pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Kemudian para murid mengingat-ingat bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, kemudian orang-orang ini kata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi orang-orang itu nggak tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Bahwa bait Allah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah tubuhnya sendiri. Orang-orang Yahudi menentang Yesus dan berkata, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Dan kemudian jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, orang-orang Yahudi ini bilang, "Gimana bisa? Bait Allah ini dibangun dalam 46 tahun. Gimana Tuhan Yesus bisa merombaknya menjadi 3 hari?" Nah, orang-orang Yahudi ini tidak mengerti adik-adik yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus, bahwa yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Adik-adik juga telah melihat kan tadi bahwa Tuhan Yesus sangat marah. Kenapa Tuhan Yesus marah? Karena orang-orang Yahudi menggunakan bait Allah sembarangan, mereka berjual beli di sana, dan Tuhan Yesus sangat marah akan hal tersebut. Adik-adik tahu kan, bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa. Nah, kita tahu kenapa Tuhan Yesus tadi marah, karena orang-orang Yahudi tidak menghormati bait Allah.
Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan untuk hari ini. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Ya adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Ulangi sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu. Baik adik-adik, adik-adik bisa hafalkan ayat hafalannya bersama mama atau papa dan juga kakak di rumah. Oke adik-adik. Untuk selanjutnya adik-adik, setelah tadi ada ayat hafalan, nah adik-adik lihat ya di belakang Kak Erma itu gambarnya apa ya? Lihat ya, mereka ngelakuin apa ya? Tadi adik-adik sudah dengar ya, bahwa roh Allah akan diam di dalam diri kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau roh Allah diam di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik, berarti adik-adik harus jagain tubuhnya adik-adik, matanya adik-adik, telinga adik-adik, semuanya harus dijaga karena Tuhan sudah berikan semuanya kepada adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik harus menggunakan seluruh anggota tubuh adik-adik dengan baik sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati adik-adik. Oke, janji ya adik-adik ya, akan menggunakan anggota tubuh adik-adik untuk hal-hal yang baik. Oke? Kak Erma percaya adik-adik bisa melakukannya. Oke adik-adik, untuk kegiatan Bina Iman hari ini kita sudah selesai. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi bersama tentang Yesus di dalam rumahku. Oke? Kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke adik-adik, kegiatan Bina Iman hari ini cukup sekian. Kak Erma akan mengakhirinya, tapi sebelum mengakhirinya Kak Erma mau minta tolong kepada adik-adik, yaitu menuliskan sebuah doa di dalam kertas, di atas kertas. Adik-adik tuliskan doa, ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa untuk adik-adik. Oke, setelah dituliskan doanya, adik-adik bisa hias dengan gambar apapun yang adik-adik suka. Kemudian setelah membuatnya, adik-adik bisa doakan doa tersebut bersama papa, mama, bersama dengan kakak atau adik. Oke? Oke adik-adik, kita akan tutup kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kak Erma akan pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa yang telah Kau berikan kepada kami. Kau telah berikan ayah, ibu, papa atau mama kepada kami. Kau telah memberikan anggota tubuh kami yang luar biasa. Bantu kami Tuhan untuk dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan,
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.